anak-anak? Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin doa? Boleh. Boleh, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum mulai kegiatan dari ini kita berdoa untuk kepada masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Siapa namanya? Joko, Bu. Terima kasih, Joko. Oke. Tadi semua kan? Atau ada yang tadi? Ada Agung, Juan, Akbar, Sakit atau izin? bolos. Oke, nanti kita catat. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan yaitu kegiatan mengenai layanan hospital. Kalian ada yang tahu nggak apa itu layanan hospital? Belum. Oke, jadi layanan hospital ini adalah layanan atau bantuan yang diberikan kepada siswa dalam jumlah yang cukup besar dan dilakukan secara individual di dalam kelas. Adapun tujuan dari layanan hospital ini adalah untuk membantu siswa atau peserta didik dapat mencapai tujuan perkembangan. Oke, jadi dalam layanan hospital ini ada tahap-tahapnya, yaitu ada tahap pembuka, tahap ini dan tahap penutup. Jadi layanan ini akan kita lakukan kurang lebih 1 jam pelajaran atau 45 menit. Apakah kalian bersedia? Bersedia. Ya. Sebelum kita mulai ke tahap ini, sebaiknya kita ice breathing terlebih dahulu untuk supaya kita lebih semangat lagi. Boleh. Jadi ice breathingnya itu namanya sambung kata. Sambung kata. Bergilir. Nanti setiap dari kalian itu menyebutkan satu kata. Misalnya dari yang pertama ini siapa namanya? Syabila. Nanti Syabila mengatakan satu kata, misalnya sekolah. Nanti yang berikutnya menyebutkan satu kata yang mirip seperti buku atau pena yang berhubungan dengan sekolah. Oh, ada hubungannya. Ya. Kebun, bunga, tanah. Air. Tanah. Air itu air. Daun. Rumput. Ulet. Oke, bagus. Ulang ya, dari belakang coba, dari siapa itu? Di belakang. Jadi sebutkan satu kata. Manis. Susu. Kacang. Padang. Kacang tidak. Sama tahu kacang. Ini kacang ini. Dia panjang. Bentuk kacangnya panjang. Ada coba dari kacang panjang. Enggak, dia tuh matang betul kayak misalnya. Bentuknya kacang. Yang berhubungan sama Yang berhubungan sama kata pertama. Oke, baik aku Oke, pantas teman. Jadi coba Dari Joko aja sih. coba kamu Kita bahas. 1, 2, 3. Es krim, Bu. Dingin, manis, seger. Empat. Kalian panjang lah. Selanjutnya kita ke tahap ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah materi yang akan kita diskusikan, yaitu materi mengenai prokrastinasi. Ada yang tahu nggak dari kalian apa pengertian dari prokrastinasi? Boleh ingin menyampaikan? Ya, siapa namanya? Bisa, Bu. Ya boleh. Karena itu adalah satu kegiatan menunda-nunda pekerjaan ataupun kegiatan, Bu. Benar sekali. Ada lagi? Menunda-nunda. Ya, benar sekali ya. Jadi, ini sekali seperti yang dikatakan tadi. Jadi,
Prokrastinasi ini adalah kebiasaan menunda pekerjaan atau tugas hingga menjadi atau bahkan melewati tingkat waktu yang sudah ditentukan. Istilah prokrastinasi ini berasal dari bahasa Latin procrastination yang merupakan gabungan dari kata pro yang berarti mendorong maju atau bergerak maju dan hastinus yang berarti keputusan dari awal. Di prokrastinasi ini ada juga ciri-ciri. Yang pertama yaitu penundaan untuk memulai maupun menyelesaikan kerja pada tugas yang menghadapi. Yang kedua, adanya keterlambatan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, adanya kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual dalam mengerjakan tugas. Dan yang keempat, adanya kecenderungan untuk melakukan aktivitas lain yang dipandang lebih mendatangkan hiburan dan kesenangan. Oke, sini Ibu mau bertanya lagi, adakah kalian yang tahu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan prokrastinasi? Boleh, siapa namanya? Cherry kan Bu? Oke, boleh Cherry? Ini karena faktor teman Bu, karena kadang kalau teman ngajak tuh jadinya kayak agak belah kegiatan itu. Terdistrak karena ajakan teman. Iya, terdistrak. Ada lagi? Boleh, siapa namanya? Ya. Benar ya, ini apa faktornya ya, karena faktor dari diri sendiri. Ya, Karena memang malas. ada lagi? Tahu faktor-faktornya? Jadi, akan menjelaskan mengenai faktor-faktor prokrastinasi. Itu yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor yang ada dalam diri seseorang untuk menunda tugasnya. Seperti faktor kondisi fisik yang meliputi kesehatan dan faktor psikologis yang meliputi perilaku seseorang. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini merujuk pada kondisi sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang menunda tugasnya. Seperti orang yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak terlalu diawasi, cenderung lebih sering menunda tugasnya. Contohnya itu seperti lingkungan yang tidak terbukti itu dari orang tua atau teman dan juga guru yang terlalu mengabaikan dan tidak mendukung. Kemudian ada yang tahu cara mengatasi prokrastinasi, boleh sampaikan pendapatnya. Ada yang mengatasi cara mengatasi prokrastinasi. Boleh ya. Menjauh teman yang berada. Teman yang mengajak. Iya. Dan ada lagi yang tahu. Ya Bu, cara menjadi prokrastinasi itu dengan mengajak teman untuk belajar bersama. Jadi kayak untuk menyelesaikan tugas bersama. Jadi nggak ada lagi waktu buat menunda tugas itu. Jadi beban tugasnya juga lebih ringan. Iya Bu. Oke, terima kasih. Jadi cara mengatasi prokrastinasi itu yaitu yang pertama membuat rencana dan tujuan personal. Yang kedua, buat daftar tertentu dan kegiatan. Yang ketiga, selesaikan tugas secara bertahap. Yang keempat, eliminasi berbagai distraksi yang mungkin terjadi. Yang kelima, kenali tanda-tanda prokrastinasi dan yang terakhir apresiasi diri. Kemudian itu saja materi dari Ibu tadi. Apakah kalian sudah paham mengenai apa itu prokrastinasi? Paham. Jadi di sini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Boleh teman-teman dari kalian untuk mengerjakan di bawah. Kasih waktu 5 menit ya. Ya, silakan dikerjakan.
Ditambah LKPD-nya. Untuk yang paling ke satu boleh satu orang bersedia. Saya Erika, nggak apa-apa bisa. Pengertian prokrastinasi menurut pemahaman saya itu sebuah kegiatan yang menunda mengerjakan tugas atau menunda kegiatan itu, Bu. Baik, terima kasih Nika. Yang paling kedua, siapa yang kedua? Saya segera. Yang nomor 2, beberapa contoh prokrastinasi. Contohnya itu mengerjakan tugas mepet deadline. Bapak Ibu juga, boleh. Nah Bu, jadi cara untuk mengatasi prokrastinasi yang namanya prokrastinasi kan itu tunda-tunda. Nah, dan satu ada faktor, contoh dari orang lain. Nah, kalau seandainya orang lain mengajak kita untuk menunda tugas itu, ya kita harus tegas buat nolaknya. Terus kasih pengertian juga alasan kita nolak itu kenapa. Terus kita juga bisa, kalau seandainya kasusnya itu jadwal kita tuh tabrakan, itu artinya kita tuh upayanya itu dengan cara membuat jadwal agar kegiatan kita tuh lebih terstruktur. Siapa yang terima kasih? Kasih aku dulu untuk teman-teman saya. Boleh ditutup. Karena tadi Ibu sudah memberikan materi, sekarang Ibu minta salah satu dari kalian yang bersedia untuk kesimpulan boleh menyampaikan kesimpulan. Ada yang bersedia? Jadi kan Bu, Boleh, Cerina silakan. jadi prokrastinasi itu merupakan suatu kegiatan yang menunda-nunda, yang dimana itu tuh disengaja dan berulang-ulang menjadi suatu kebiasaan. Nah, biasanya tuh menunda tugas itu ada banyak faktor, dari orang lain dan juga ada dari dalam diri sendiri. Nah, terus tuh kegiatan menunda ini kan tentunya perilaku yang negatif dan pada akhirnya akan berdampak negatif juga. Contohnya tuh kita tuh bakal stres, kita tuh bakal cemas karena ujung-ujungnya kayak apa ya, itu terburu-buru. Terus cara untuk mengatasinya itu mungkin dengan cara tegas kalau misalnya ada yang mengajak menunda, terus sama juga dengan cara membuat jadwal agar kegiatan kita lebih terstruktur. Baik, terima kasih Cerina sudah lengkap sekali ya. Kasih aku lebih banyak. Karena kegiatan kita sudah selesai, waktunya juga sudah habis. Ini cukupkan saja. Oleh sebelum itu, Ibu minta izin informasi terlebih dahulu ya. Ya Bu. Sudah dulu ya. Ya Bu. Sudah selesai. Ya Bu. Bisa. Baik anak-anak, kita cukupkan saja kegiatan kita mengenai Pascal pada hari ini. Sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersedia hadir dan sukarela untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ibu pamit undur diri. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.